Sesering apa sih kamu merasa nggak nyaman sama diri kamu sendiri? Rasanya takut aja gitu. Takut salah, takut nggak cukup, takut nggak layak di mata orang lain. Kamu merasa butuh validasi dan afirmasi orang lain setiap mau bertindak atau mengambil keputusan. Kamu selalu mikirkan apa yang akan dikatakan orang lain tentang kamu. Baik ketika itu dikatakan di depan kamu, maupun ketika itu dikatakan di belakang kamu. Kayak takut aja gitu, kalau ternyata kamu tidak dianggap baik. Saking takutnya, kamu terkadang lebih fokus untuk mendengarkan opini orang lain dibandingkan opini kamu sendiri. Paling sering kejadian nih, orang tuh suka insecure soal penampilannya. Kamu tuh udah dandan oke, udah pakai baju stylish, sampai-sampai budget makeup dan baju kamu itu bikin kamu susah buat nabung atau menikmati hidup. Tapi, begitu kamu mengaca, kamu sadar ada jerawat kecil di wajah kamu. Atau kamu sadar bahwa ada bagian yang tidak 100% simetris di wajah kamu. Atau kamu mungkin lagi ngerasa bad hair day aja gitu. Terus mulai deh kepikiran suara-suara di kepala kamu. Kalau orang-orang nyadar, gimana ya? Kenapa sih kok gue nggak menarik banget? Atau apalah? Padahal sebetulnya, kamu tuh nggak segitunya kok. Malah mungkin di mata orang lain kamu tuh udah cantik dan keren banget. Tapi susah buat kamu percaya itu. Malah, kalau dapat komentar kayak gitu, kamu mikirnya bahwa mereka mungkin cuma bohong aja depan kamu. Mungkin mereka pingin sesuatu dari kamu. Kamu tetap merasa inferior dan belum bisa melihat apa yang orang lain lihat tentang kamu. Selalu aja ada hal yang bisa kamu kritik dari diri kamu sendiri. Tanpa sadar, kamu jadi kritikus paling pedas ke diri kamu sendiri. Mungkin kamu nggak sadar ini. Tapi, kalau ini dibiarkan terus-menerus, perasaan insecure berlebihan ini bisa jadi mengganggu kesehatan mental kamu. Apalagi ketika kamu lagi mengalami masa-masa sulit. Udah insecure, ditambah hidup lagi sulit pula. Capek nggak sih hidup kayak gitu? Tapi jangan khawatir, itu semua bisa diubah. Oke, emang nggak mudah dan butuh perjuangan untuk mengubah itu semua. But trust me, perjuangan kamu bakal worth. Karena seberat-beratnya effort yang keluar buat mengatasi insecurity kamu, tetap akan lebih berat seandainya kamu terus hidup dalam insecurity. Tonton video ini sampai habis, karena 1% bakal ngajarin kamu gimana caranya memulai perjalanan kamu mengatasi insecurity. Terutama di masa-masa sulit hidup kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe 1% ya, supaya kamu bisa berkembang minimal 1% setiap harinya. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Apa sih insecurity itu? Atau insekuritas? Insekuritas adalah perasaan tidak nyaman yang kamu rasakan ketika kamu merasa inferior alias merasa rendah diri. Ingat ya, rendah diri bukan rendah hati, itu beda. Menurut Abraham Maslow, secara umum, ketika kamu insecure, biasanya kamu akan rentan terhadap tekanan. Kamu jadi sering gelisah. Kadang bahkan ketika keadaan kamu baik-baik aja pun kamu tetap gelisah. Kepikiran aja gitu, jangan-jangan keadaan yang baik ini cuma sementara. Bakal ada kejadian buruk lagi yang menghadang kamu di masa depan. Dan ketika kamu insecure, biasanya kamu juga jadinya punya pandangan yang sangat pesimistik terhadap manusia pada umumnya. Di mata kamu, manusia itu naturnya egois banget. Setiap orang pasti punya insekuritas masing-masing. Tapi dengan kadar yang berbeda-beda. Jadi wajar banget orang punya perasaan insecure. Nah, masalahnya adalah ketika kadarnya udah berlebihan, ya hal-hal tadi yang kita sebutin di atas tuh bakal kejadian. Kamu jadi mengalami perasaan gelisah, takut, pesimis, dan berbagai perasaan negatif lainnya. Terus, kenapa sih insekuritas ini bisa terjadi? Secara umum, manusia itu tidak terlahir insecure. Kalau kamu nggak percaya, kamu lihat deh anak-anak bayi atau anak kecil sekitar kamu. Biasanya mereka tuh kelihatan selalu happy dan full of wonder gitu kan ekspresinya. Paling kelihatan gelisah cuma kalau lagi lapar doang. Nah, lantas, kenapa pas sudah dewasa jadi pada insecure? Berarti ada sesuatu dong antara masa kecil yang happy dan penuh excitement itu jadi kayak sekarang. Nah, berikut kita akan melihat apa aja yang bisa bikin seseorang belajar menjadi insecure. Yang pertama, past criticism alias kritik di masa lalu. Mungkin sewaktu kecil kamu pernah dijudge atau dikritik oleh orang-orang terdekat kamu. Kritiknya tuh nyelekit banget, akhirnya kritik itu membekas sampai kamu dewasa. Orang terdekat itu bisa jadi orang tua atau keluarga kamu yang sering meledek atau marahin kamu. Kamu mungkin dibilang bodoh, dibilang kamu salah terus, dibilang jelek, dibilang gendut. Bisa juga ini datang dari teman-teman kamu yang meledek kamu atau membuli kamu. Masalahnya adalah, pas masih kecil, mental kamu tuh belum sekuat sekarang. Ketika kamu menerima segala ledekan itu, ya kamu akan telan aja mentah-mentah dan percaya bahwa kamu itu ya memang seburuk itu. Nah, begitu kamu percaya bahwa kamu seburuk itu, maka kamu akan menumbuhkan self-image yang negatif. Kamu jadi terbiasa memandang diri kamu sebagai subjek yang negatif. Kalau kamu berhasil menanamkan self-image yang negatif tadi nih ke diri kamu, mau sekeren, secantik, atau sepinter apapun kamu tuh gak akan bisa ngeliat itu.
Karena jauh di dalam hati kecil kamu udah terlanjur percaya bahwa kamu tuh emang gak layak. Yang kedua, lack of trust alias kamu susah percaya sama orang. Ini contohnya biasanya kalau kamu pernah dibohongi atau dikhianati oleh orang terdekat kamu. Nggak enak banget kan rasanya. Kamu udah ngasih kepercayaan utuh buat mereka, tapi mereka rusak gitu aja. Kamu jadi bingung harus percaya sama siapa. Orang paling dekat kamu aja bisa nyakitin kamu, gimana orang lain? Kalau kamu pernah mengalami hal tersebut, wajar banget insekuritas muncul dari dalam diri kamu. Emang sih, dikhianati orang yang kamu percaya itu menyakitkan banget. Yang ketiga, social comparison alias kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ini 1% udah sering banget bahas. Biasanya ini terjadi karena kita terlalu percaya sama apa yang kita lihat di sosial media. Kalau kamu nggak kuat mental, kebanyakan ngeliat sosial media tuh emang bikin insecure habis-habisan sih. Kok mereka hidupnya pada bahagia-bahagia banget ya? Kenapa ya gue nggak bisa kayak mereka? Seneng banget ya dia bisa liburan terus. Ih, pasangan barunya oke banget. Lah gue jomblo berkepanjangan gara-gara gue jelek. Padahal mah ya, kecuali seseorang itu ratu drama, siapa sih yang mau posting hal buruk ke sosial media? Pasti yang di-post ya yang baik-baik aja kan? Yang buruk-buruk mah buat konsumsi pribadi aja. Tapi, kamu udah keburu insecure duluan. Jadi, insekuritas dalam diri itu beragam dan kompleks. Belum lagi kalau kamu sedang mengalami masa-masa sulit. Otak kamu makin gak bisa berpikir jernih dan objektif. Pastinya butuh usaha lebih untuk menanggulangi beban tersebut. Tapi tenang aja, kalau kamu masih sering merasa insecure dengan diri kamu gak harus menjalani ini semua sendirian. 1% hadir untuk membantu kamu mengatasi masalah-masalah tadi. 1% punya program mentoring dengan mentor-mentor profesional yang siap membantu. Mentoring 1% adalah program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1% untuk menaklukkan kecemasan, ketakutan, serta menemukan langkah selanjutnya dari hidup kamu. Udah ada lebih dari 10.000 orang dari 15 negara yang telah terbantu oleh program mentoring 1%. Di program mentoring 1%, kamu akan mendapatkan tes psikologis seperti tes tingkat stres, tes minat bakat, dan tes kepribadian yang akurat untuk memahami jati diri yang lebih dalam. Kamu juga akan menjalankan sesi konsultasi masalah hidup dengan mentor, dan kamu akan mendapatkan solusi yang efektif sesuai dengan pribadi kamu dan mudah diterapkan. Pastinya, kamu gak akan dijudge dan cerita kamu akan dijamin kerahasiaannya. Ada beberapa paket yang ditawarkan dalam sesi mentoring ini. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftarannya, silahkan klik link di deskripsi video ya. Tapi, itu kalau kamu memang kesulitan untuk melakukannya sendiri. Kalau kamu mencoba menjalani proses ini sendiri juga nggak apa-apa banget. Berikut kita akan berikan beberapa tips untuk mulai belajar mengatasi insekuritas dalam keadaan sulit. Yang pertama, cari tahu dulu, kamu tuh insecure kenapa? Ingat, ada banyak banget kemungkinan alasan kamu tuh insecure. Cari tahu dulu, kamu tuh insecure-nya kenapa? Tanpa mengetahui dan memahami akar masalah, kamu nggak akan bisa memperbaiki masalah tersebut. Ini udah sering banget kita temuin di sesi mentoring 1%. Orang gagal menyelesaikan masalahnya padahal udah berusaha keras. Ternyata ya simply dia salah aja ngerti masalahnya. Akhirnya solusinya nggak tepat. Contohnya gini nih, kamu pikir kamu insecure karena kamu jelek. Akhirnya kamu ngabisin banyak banget uang buat skincare, buat make up, atau mungkin operasi plastik. Karena solusi untuk fisik jelek ya emang itu gitu kan. Tapi setelah melakukan itu semua, kamu tuh tetap insecure. Lah, ternyata masalah kamu bukan itu. Masalah kamu adalah kamu tuh masih trauma karena pernah dikhianati di belakang sama orang terdekat kamu. Jadi, kamu mau operasi plastik dari ujung ke ujung pun, ya kamu akan tetap merasa insecure. Karena jauh di dalam hati kamu tuh masih takut dikhianati sama orang lain. That's why penting banget buat kamu refleksi diri dan mencari tahu ada apa sih sebenarnya. Yang kedua, bersikap objektif. Memang iya, dalam masa-masa sulit, pastinya kamu akan lebih susah untuk bersikap objektif dalam memandang masalah. Nah, tapi justru itu masalahnya. Itulah tantangan yang harus kamu hadapi. Kamu harus bisa bersikap adil dalam menghadapi masalah kamu. Yaitu dengan cara jangan cuma ngebayangin sisi buruknya aja, tapi coba bayangin juga sisi baiknya. Apa iya udah 100% pasti terjadi kejadian buruk itu? Kalau udah pasti kejadian, ya pikirin lah gimana cara menghindarinya. Kalau belum pasti, ya pikirin gimana caranya supaya yang terjadi adalah hal yang baik. Begitu juga soal sisi positif kamu. Coba deh kamu tulis lalu bandingin dengan fair dan objektif. Apa iya memang sesedikit itu sisi baik kamu dibandingkan sisi buruk kamu? Lalu kalau kamu insecure soal satu hal, apa iya orang lain pasti notice? Contohnya gini nih, kamu lagi bad hair day, apa iya orang lain bakal notice? Yang bakal bisa notice ya paling orang terdekat kamu, kayak pasangan kamu gitu kan, yang emang suka ngelus-ngelus rambut kamu gitu. Orang lain tuh nggak akan nyadar. Dan kalaupun nih pasangan kamu notice, tapi kalau dia sayang sama kamu, apa iya bakal jadi masalah buat dia kalau rambut kamu tuh lagi nggak selembut biasanya? Yang ketiga, cobalah self-talk yang positif. Afirmasi positif sangat dibutuhkan untuk mengatasi insekuritas dalam masa sulit. Kamu nggak bisa terus expect orang lain untuk memberikan afirmasi positif serta validasi buat kamu. Kalau kamu selalu bergantung sama komentar mereka saat mereka nggak ada, ya kamu akan bingung sendiri gitu. Maka dari itu, sebisa mungkin cobalah bergantung sama diri kamu sendiri.
Kamu juga bisa kok jadi supporter nomor satu buat diri kamu sendiri. Gini deh, kalau kamu nonton video ini sampai titik ini, artinya kamu tuh beneran niat untuk belajar. Dan kalau memang seperti itu, 1% percaya kok kalau kamu tuh pasti bisa terus berprogres untuk terus memperbaiki diri kamu. Nah, jadi ketika kamu lagi nggak percaya sama diri kamu sendiri, ingat ya, 1% aja percaya kok sama kamu. Masa kamu nggak percaya sih sama diri kamu sendiri? Ya kan? 4. Terakhir, komitmen. Kamu tuh harus punya komitmen yang kuat kalau kamu benar-benar pingin bangkit dari masa sulit. Coba tanya ke diri kamu sendiri. Kamu benar-benar mau nggak buat menghentikan semua insecurity ini? Kalau iya, ya usaha dan komit. Setiap kali kamu berpikir bahwa kamu mau berhenti berusaha, ingatlah ini semua tuh buat apa. Usaha ini semua tuh buat apa. Biar pikiran kamu lebih tenang dan hidup kamu lebih baik kan? Nah, ingat itu setiap kali kamu berpikir untuk menyerah. Masa sih kamu gak mau perjuangin diri kamu sendiri? Buat kamu sendiri juga kok semua usaha ini. Nah, itu tadi tips-tips soal bagaimana cara mengatasi insecurity di masa sulit dan insecurity secara umum. Ya, emang pastinya nggak mudah. Tapi dengan usaha dan kemauan yang kuat, kamu pasti bisa kok mengatasi insecurity tersebut. Nggak usah buru-buru, 1% aja setiap harinya. Nanti juga yang sendiri. Bisa ya? Gimana tips-tips barusan bermanfaat nggak? Kalau sekiranya tips-tips tersebut membantu, kamu boleh banget share video ini ke teman-teman kamu yang senasib. Tapi kalau kamu mau mempercepat prosesnya dan memastikan kamu nggak salah langkah, kamu juga bisa banget konsultasi sama kita lewat layanan online mentoring 1%. Tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video. Gampang kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube 1% ya. Ya udah, sekian dulu dari gue. Rizky dari 1%, undur diri dulu ya. Ingat, 1% percaya kok kamu bisa. Masa kamu enggak?